warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 9, teks pidato persuasif bagian kedua. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks pidato persuasif bagian kedua. Seperti biasa, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian capai. 3.4 Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.4 Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato baik di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, baik di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sudah siap ya anak-anak untuk mencapai dua tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kita mulai dari struktur dulu. Struktur pidato persuasif adalah teks pidato persuasif dibangun oleh 3 unsur utama. Jadi, sebaiknya kalian tahu dulu 3 unsur utama ini agar kalian mendapatkan gambaran tentang pidato yang akan kalian tulis. Ya, apa 3 unsur utama teks pidato persuasif? Yang pertama adalah pembukaan pidato. Pada pembukaan pidato itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah salam pembuka. Jelas ya anak-anak, ketika kita berpidato, maka yang utama yang pertama kita lakukan adalah salam. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar atau audiensi yang hadir. Kamu bisa menggunakan salam pembuka seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bergantung situasi atau waktu dan latar belakang pendengar. Jadi apabila kalian berpidato pada pagi hari, tentu setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barangkali ya kalian ucapkan selamat pagi. Nah, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bisa kalian masukkan dalam salam pembuka. Tentunya setelah selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Begitu. Kalian juga bisa menggunakan salam sejahtera atau kalian juga bisa menggunakan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Begitu ya anak-anak, salam pembuka. Kemudian yang kedua, ucapan sapaan penghormatan dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar.
Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi diberikan ucapan sapaan atau penghormatan terlebih dahulu. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah pendengar yang memiliki tingkatan sosial atau usia. Tingkatan sosial itu bisa berupa jabatan ya anak-anak. Misalnya kalian berada di sekolah atau sedang berpidato di sekolah. Maka jabatan yang paling tinggi pada saat itu adalah kepala sekolah. Maka tingkatan sosial yang harus kalian sapa dalam pidato kalian adalah kepala sekolah. Misalnya yang terhormat kepala SMP titik titik titik. Ya. Kemudian juga bisa berdasarkan usia. Misalnya kalian berpidato pada suatu tempat tanpa melihat jabatannya, mungkin melihat usianya, kalian bisa menyapa terlebih dahulu orang yang memiliki usia paling tua. Gitu ya anak-anak. Kemudian dilanjutkan pada tingkatan sosial atau usia yang selanjutnya hingga yang paling kecil. Gitu. Kemudian yang ketiga, ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur itu merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya. Kalian tentu sering mendengar puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pidato atau dalam acara titik-titik-titik. Seperti itu yang dimaksud dengan ucapan rasa syukur. Jadi jangan lupa untuk menyertakan 3 isi atau 3 bagian dari bagian dari pembukaan pidato. Jadi dalam pembukaan pidato itu anak-anak ada 3 bagian ya yang harus kalian sertakan. Kemudian unsur utama yang kedua adalah isi pidato. Isi merupakan bagian inti pidato. Pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan orator pada bagian ini. Orator menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Ya. Apa yang dinamakan orator anak-anak? Orator itu adalah orang yang berpidato. Jika pendengar ya, kalau pendengar itu namanya audiensi. Jadi istilah-istilah itu yang harus kalian ingat apabila keluar dalam pembelajaran teks pidato persuasif. Nah, jadi pada bagian isi pidato ini adalah bagian inti. Jadi kalian sebisa mungkin untuk menuangkan segala pendapat, gagasan, alasan yang sebaiknya harus disertai data pendukung ya anak-anak dalam menyampaikan isi pidato. Pidato yang kita sampaikan ini terutama adalah pidato persuasif. Pidato yang tujuannya untuk mengajak atau mempengaruhi seseorang. Jadi kita butuh ya beberapa atau berbagai data pendukung untuk meyakinkan audiensi terhadap pendapat atau gagasan yang kita sampaikan. Jadi carilah data-data yang sebanyak mungkin masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian, struktur isi pidato persuasif ada pernyataan posisi, ada tahap argumen, dan yang terakhir ada penguatan pernyataan posisi. Isi pidato itu anak-anak adalah pendapat atau gagasan ya yang disertai data pendukung. Kalian bisa menggunakan struktur isi saja dalam 3 unsur utama tadi, terutama di isi pidato. Kalian di dalamnya bisa menggunakan atau memperkuat dengan struktur ini ya. Pertama, dalam struktur isi ini tepatnya ada pernyataan posisi, di mana kalian harus menempatkan posisi kalian saat menyampaikan isi pidato. Misalnya, kalian sebagai siswa untuk mengajak
teman-teman kalian untuk menjauhi narkoba. Maka kalian sampaikan bahwa saya di sini sebagai siswa ingin menyampaikan, saya ingin atau saya berharap titik-titik sampaikan. Kemudian tahap argumen adalah pendapat yang ingin kalian sampaikan. Silakan sampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang ada di pikiran kalian tentang gagasan atau pesan yang memang sudah kalian siapkan untuk disampaikan kepada audiensi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Nah, penguatan pernyataan posisi ini kalian sebagai siswa memang benar-benar berharap apa? Kalian mengimbau apa terhadap teman-teman kalian? Misalnya saat berpidato audiensinya banyak dari teman-teman kalian. Silakan dikuatkan dalam isi maupun di penutup ya, imbauan atau ajakannya diperkuat. Kemudian harapannya juga diperkuat gitu ya. Jadi silakan menggunakan struktur isi pidato atau ketiga struktur isi pidato ini dalam menuangkan pendapat atau gagasan dalam pidato kalian. Kemudian unsur yang ketiga tadi atau yang terakhir unsur utama yaitu penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama, anak-anak ada harapan, ya, agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Tolong dalam menyampaikan harapan itu secara rinci ya, apa kira-kira harapan kalian terhadap pidato yang ingin kalian sampaikan. Harapan itu berhubungan dengan tema atau judul dalam pidato ya. Tema itu adalah ide atau gagasan, judul itu adalah ide dasar dalam sebuah pidato. Jadi ada hubungannya dengan kedua kata itu ya, berhubungan dengan tema dan berhubungan dengan judul. Misalnya judulnya tadi tentang anti-bullying atau anti kekerasan misalnya ya. Jadi harapannya misalnya seperti ini, saya berharap semoga kita sebagai generasi muda menjauhi bullying atau tidak melakukan bullying kepada orang lain karena itu dapat menghambat interaksi sosial para siswa yang sedang dibullying. Misalnya seperti itu. Ya, atau tentang narkoba, saya berharap semoga kita sebagai generasi muda menjauhi narkoba karena dapat merusak masa depan kita. Misalnya seperti itu. Jadi ucapkan atau sampaikan secara rinci. Bukan hanya saya berharap semoga pidato ini dapat bermanfaat, tapi alangkah baiknya kalian menyampaikan harapannya secara rinci atau detail. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada permohonan maaf. Seperti biasa, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kekhilafan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan baik kata maupun kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya kalimatnya seperti itu. Tolong disampaikan. Kemudian yang ketiga ada ucapan terima kasih kepada pendengar. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan pidato dari saya. Kemudian yang keempat adalah salam penutup. Sebaiknya jika di salam pembuka tadi diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka salam penutupnya adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penyerta waktunya atau salam yang berhubungan dengan waktu, misalnya selamat pagi, selamat siang, bisa juga ditambahkan dalam salam penutup. Seperti itu anak-anak. Itu adalah struktur pidato atau bagian dari urutan atau sistematika dalam menulis teks pidato. Sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita masuk dalam ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pertama, ciri kebahasaannya adalah menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh, bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah.
Bu Fitri memiringkan kata memiliki. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Subjek itu di sini di kalimat ini adalah bangsa kita. Memiliki adalah predikat. Bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Ini merupakan kalimat aktif anak-anak, tepatnya kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif itu adalah kalimat aktif yang bisa dipasifkan. Ya. Misalnya, bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Ini kalimat aktif yang bisa dipasifkan. Pasifnya adalah semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah dimiliki oleh bangsa kita. Nah, ini merupakan kalimat aktif. Kalian nantinya akan menjumpai ya banyak sekali kalimat aktif dalam pidato persuasif yang telah kalian tulis atau kalian baca misalnya ya. Banyak sekali. Karena dalam pidato itu banyak sekali beberapa kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Nah, silakan dianalisis ya, nanti pidato yang sudah dibuat. Pasti nanti beberapa ya, atau kebanyakan atau sebagian besar itu menggunakan kalimat aktif. Kemudian yang kedua, menggunakan kata tugas. Kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Kalian juga bisa menambahkan kata rujukan dalam kata tugas. Contoh, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Dan, ya anak-anak, dan di agar itu ini sengaja Bu Fitri miringkan ya supaya kalian tahu mana kata tugas yang menunjukkan kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Marilah kita jaga dan rawat, dan ini merupakan bagian kata tugas, tepatnya kata sambung, betul. Rawat bersama agar ya. Agar ini merupakan kata sambung. Kemudian nilai kesetiakawanan sosial itu merupakan kata rujukan. Jadi pasti di sebelum kalimat ini ada kalimat lain yang merujuk dengan kalimat setelahnya, dan kalian bisa menggunakan kata rujukan itu, ini, nya, imon di belakangnya itu ya, itu bisa kalian gunakan. Kemudian bisa terus tumbuh dan itu sama ya, seperti ini kata sambung, berkembang di tengah. Di itu merupakan kata depan. Kemudian tentang tantangan perubahan zaman yang itu adalah kata sambung. Kata sambung itu sama dengan kata hubung. Kalau kata sandang ya, karena tidak ada di sini, kata sandang itu salah satu contohnya adalah si dan sang. Biasanya sering kalian temui dalam fabel atau dongeng ya anak-anak. Kemudian kata seru ya, kata yang menunjukkan seru ya. Contohnya adalah wah, ih, aduh, amboy. Kemudian ayo, mari itu juga bisa dinamakan kata seru. Biasanya diakhiri dengan tanda seru. Itu merupakan kata tugas ya anak-anak. Kita lanjut. Ciri kebahasaan yang ketiga menggunakan kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Emosi itu jangan diidentikan dengan marah. Emosi itu nama lainnya adalah perasaan. Jadi perasaan itu ada berbagai macam, tidak hanya marah, bisa senang, gembira, kecewa, kagum, ya. Jadi dalam teks pidato persuasif ini kalian boleh menggunakan kosakata emotif yang menunjukkan perasaan kalian saat menyampaikan isi dari pidato kepada audiensi atau pendengar. Maksudnya bagaimana? Contoh,
Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh orator atau orang yang berpidato. Semangat kebersamaan dan gotong royong ini merupakan sebuah emosi, ini merupakan sebuah kosakata emotif yang sedang dirasakan oleh orator yang ingin disampaikan kepada audiensi atau pendengar, ya. Maka ini sengaja Bu Fitri miringkan karena inilah yang menunjukkan kosakata emotif, salah satu contoh dalam teks pidato. Gitu ya anak-anak, silakan kalian menambahkan kata-kata emotif yang menurut kalian cocok dengan tema yang sedang kalian sampaikan dalam pidato. Kemudian yang keempat, menggunakan kosakata bidang ilmu atau istilah namanya ya. Kosakata bidang ilmu adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Jadi usahakan istilahnya memang ini digunakan dalam bidang-bidang ilmu. Contoh, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, istilahnya ini anak-anak ya. Ini bidangnya adalah media sosial. Kemudian media sosial itu punya istilah-istilah lain atau kategori-kategori media sosial yang kita miliki. Ya, ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Ini merupakan istilah dalam bidang keilmuan yang bisa diteliti. Memang teknologinya ini bisa diteliti. Kemudian kosakata ini itu bisa digunakan dalam pidato. Dan kosakata ini memang dinamakan dengan kosakata dalam bidang ilmu. Ya, karena bisa diidentifikasi ilmunya, teknologinya, dan seterusnya. Ini bisa digunakan dalam pidato yang temanya mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk bijak, misalnya dalam bermedia sosial. Begitu ya anak-anak? Kalian bisa menggunakan istilah-istilah bidang lain yang tentunya harus kalian sesuaikan dengan tema pidato yang sedang kalian sampaikan. Ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan sinonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan kata atau kata yang mirip. Contoh, sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Di sini Bu Fitri miringkan egois dan individualistis. Egois dan individualistis ini anak-anak memiliki kesamaan ya, memiliki kesamaan definisi, memiliki kesamaan arti. Egois ini identik dengan orang-orang yang dia senangnya mau menang sendiri gitu ya. Dia maunya sendirian, dia maunya tidak diganggu orang lain, dia mau menang sendiri, egois. Sama dengan individualistis. Individualistis itu dia orangnya individual. Dia tidak pandai bergaul, dia inginnya memang dunianya dia ingin sendiri. Dia bisa dikatakan egois, dia tidak bisa berinteraksi. Maka kata egois dan individualistis ini bisa dikatakan sinonim. Nah, kata-kata yang seperti ini anak-anak bisa kalian gunakan untuk mengisi ya, untuk menyampaikan pidato yang sedang kalian rangkai, kalian sampaikan kepada audiensi atau pendengar. Menggunakan kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud atau tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, ya, karena tak bisa ditangkap oleh panca indera. Dia nggak bisa ditangkap sama mata yang kita miliki, tapi dia bisa dirasakan. Pembendaan termasuk dalam kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda atau segala yang dibendakan. Contoh, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiakawanan sosial, Bu Fitri miringkan ya, kesetiakawanan ya terutama diambil dari kata atau frasa setia kawan. Setia kawan ini anak-anak merupakan bentuk kata, ya, kata sifat.
Ya, kalau kita ambil kata dasarnya atau frasa dasarnya adalah setia kawan. Setia kawan ini adalah kata sifat. Jika ditambah dengan kean, maka frasa tadi digabung ya. Digabung menjadi kesetia kawanan. Digabung kemudian mendapat awalan dan akhiran, maka dia penulisannya harus digabung. Kesetia kawanan ini masuk dalam kategori kata benda abstrak. Ya, dia termasuk kata benda. Tapi kata bendanya adalah kata benda yang abstrak karena dia ya kata benda yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Apakah kalian bisa melihat kesetia kawanan? Mana kesetia kawanan? Letaknya di mana? Ada di mana? Ya, tidak bisa. Tapi kita bisa merasakan kesetia kawanan itu di sekitar kita. Misalnya teman kita yang peduli dengan kita, teman kita yang memang dia tulus untuk membantu dan menolong kita dalam setiap suka maupun duka, maka kita bisa merasakan itu. Itulah yang dinamakan kata benda abstrak. Kita bisa merasakan tapi kita tidak bisa melihat. Ya, kita tidak bisa memegang. Itu yang dinamakan kata benda abstrak. Sekarang kita masuk dalam kompetensi dasar yang kedua, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Sebelum kalian tampil menjadi seorang orator, coba kalian tuangkan gagasan, pendapat, atau pesan yang akan kamu sampaikan ke dalam teks persuasif. Agar dapat menyusun teks pidato persuasif dengan baik, perhatikan langkah-langkah berikut. Jadi karena teks pidato persuasif ini tujuannya untuk mengajak, mempengaruhi, ya, membujuk seseorang supaya yakin terhadap apa yang kita arahkan atau kita gagaskan atau pikirkan, maka alangkah baiknya kita bersahabat dengan teks persuasif. Nah, teks persuasif ini sudah kalian pelajari ya, terutama waktu itu di kelas 8. Kalian buka lagi boleh teks persuasif itu seperti apa. Tapi kalau dilihat dari inti atau kata kunci persuasif, jelas teks yang mengajak, mempengaruhi ya, atau membujuk. Jadi teksnya tinggal dibuat teksnya, kemudian sampaikan atau masukkan dalam isi pidato, jadilah teks pidato persuasif. Itu ya. Sekarang kita perhatikan langkah-langkah untuk menyusun teks pidato persuasif. Nah, bagaimana ini anak-anak? Apakah sudah mendapat tugas menulis atau menyusun teks pidato persuasif, kemudian dipraktikkan di depan teman-teman atau guru kalian? Sebaiknya kalian mempersiapkan dengan baik ya. Kita perhatikan langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama adalah memilih dan menentukan topik yang akan kalian tulis. Jadi supaya ada tujuan atau arahan yang jelas, sebaiknya kalian memilih topik terlebih dahulu. Topik itu adalah hal yang dibicarakan dalam pidato. Ya. Usahakan kamu memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Ingat ya anak-anak, kalian bisa mengambil topik yang memang benar-benar kalian kuasai, atau kalian ketika mendapat tema dari guru kalian bisa memperdalam dengan cara mencari informasi, bisa membaca, ya, kemudian mencari data, wawancara, bertanya kepada seseorang. Sebaiknya kalian kuasai dulu topik yang akan kalian sampaikan, ya, supaya kalian bisa berbicara dengan lancar saat berpidato, karena kalian memang sudah tahu topik yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu dulu atau menentukan tujuan pidato persuasif. Anak-anak, sebaiknya ketika kalian menyusun teks pidato persuasif, kalian perlu tahu dulu tujuannya untuk apa. Tujuan pidato persuasif yang kalian susun itu untuk apa? Ya, pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan sehingga mampu mengajak dan mempengaruhi seseorang dengan topik dan isi pidato.
Dengan tujuan yang jelas, kamu dapat menentukan arah tulisan agar tidak menyimpang dari agar tidak menyimpang dan salah arah. Jadi anak-anak, ketika kita tahu tujuan yang kita sampaikan, maka berbicara itu akan lancar. Karena kita sudah tahu arahnya seperti apa, tujuan kita meyakinkan yang bagaimana, tujuan kita mempengaruhi atau mengajak yang seperti apa kepada audiensi. Jadi dalam pikiran kita itu harus sudah tahu dulu tujuan pidato persuasif yang kita sampaikan, ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan atau pendapat. Data, baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga mampu memengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato. Anak-anak, seperti yang sudah Bu Fitri katakan di slide sebelumnya, kalian bisa memperbanyak informasi, pengetahuan tentang topik yang akan kalian sampaikan. Baik itu kalian memilih tema sendiri dalam pidato, atau mungkin kalian dipilihkan oleh guru, kalian diacak temanya. Apapun tema yang kalian dapatkan, ya, kalian harus banyak mencari informasi, sehingga nanti pada saat kalian berpidato, kalian akan menguasai topik atau tema yang kalian sampaikan. Ya, kalau kita sudah tahu topik yang kita sampaikan, maka kita akan dengan mudah membuat kalimat, membuat kata-kata untuk meyakinkan audiensi atau pendengar untuk ikut atau terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Baik. Yang keempat adalah menyusun kerangka pidato. Nah, supaya tidak kemana-mana, ya, supaya ada arahnya, maka kita perlu menyusun kerangka. Ya, kalau kita membangun rumah, kita harus membuat fondasinya terlebih dahulu. Ketika fondasi sudah, membuat pijakan-pijakan atau kerangka, ya. Itu sama dengan itu, ya, supaya lebih kuat pidato kita harus buat kerangkanya dulu. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Jadi kerangka ini selain tujuannya untuk memperkuat apa yang kita sampaikan, kita tahu arahnya, ya, alurnya, sistematikanya, kita juga tahu tujuan, kita tahu urutannya, kita tahu strukturnya, sistematikanya. Itu mengapa kita harus menyusun kerangka pidato. Jadi jangan lupa untuk menyusun kerangkanya dulu, ya anak-anak, sebelum kita memasukkan beberapa kata, beberapa kalimat dari informasi yang telah kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, ya, adalah pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Ketika kita sudah menyusun kerangka pidato, kemudian kita mencari data, mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan sebagai data pendukung pidato kita, maka dengan mudah kita akan membahas baik berupa kata atau kalimat dalam pidato yang sedang kita susun. Ya, berdasarkan kerangka pidato yang telah disusun, kamu dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Pasti ketika kalian sudah menyusun kerangka dengan berpedoman terhadap struktur teks pidato persuasif, maka dengan mudah kalian akan membahas dengan detail. Tentunya kalian sebelumnya harus mencari informasi dan kelengkapan data terlebih dahulu, ya anak-anak, sebelum kalian mengembangkan atau membahas kerangka pidato. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang teks pidato persuasif Bu Fitri yang kedua. Sampai bertemu.
Demikian materi teks pidato persuasif bagian kedua yang sudah Bu Fitri sampaikan. Kalian bisa melihat materi bagian pertama pada video sebelum ini ya anak-anak. Semoga kedua video ini dapat kalian jadikan bekal untuk mengikuti penilaian harian teks pidato persuasif. Kalau begitu, Bu Fitri akhiri. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.